Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab mengenal Asmaul Husna. Kalau tidak khilaf kemarin masih bicara tentang nama Allah yang ke-79 ya. Artinya apa? Nama Allah Al-Bir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemarin kita telah membahas tentang pengertian Al-Bir. Kalau tidak hilap kemarin tandanya di sini boleh kita itu berterima kasih kepada orang yang menyampaikan nikmat kepada kita, tetapi terima kasih kita pada orang itu jangan sampai membuat kita lupa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ kemarin ya. Jadi maksudnya adalah kalau kita mendapatkan pertolongan manusia itu sebagai tanda terima kasih kita, ya kita ucapkan terima kasih adab kita kepada manusia. Tetapi kalau hakikatnya dalam etikat kita tetap semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita bermaksiat, artinya jangan sampai kita lupa bahwa segala nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Orang kalau dia tahu hakikatnya adalah hanya karena Allah, maka dia akan bersikap seperti apa? Akan bersikap tidak tidak merasa berlebih-lebihan kepada orang yang berbuat baik kepada dia. Ya. Wah, dia ini sudah buat baik dengan aku nih, dia sudah begini dengan aku nih, pokoknya jangan. Pokoknya setiap kali dia melakukan apapun kesalahan aku tetap memaklumi. Dia sudah pernah nih berbuat baik kepada aku nih. Dia sudah luar biasa dengan aku nih. Pokoknya kalau dia melakukan apapun walaupun itu kesalahan akan aku betulkan. Nah, itu salah. Ya. Jadi walaupun orang itu sudah menolong kita, walaupun orang sudah berbuat baik luar biasa kepada kita, tetap ketika dia salah kita ingatkan. Jangan sampai kita tidak enak negur dia. Jangan sampai kita tidak enak nasihati dia. Jangan sampai kita tidak enak membetulkan dia yang salah karena gara-gara dia pernah berbuat baik dengan kita. Nah, itu maksudnya. Itu bawaan daripada sikap terima kasih kita kepada manusia tadi itu. Tetap etikatnya hanya Allah lah yang memberikan segala pertolongan itu. Para ulama mengumpamakan orang yang menyampaikan nikmat itu seperti tukang puasa. Ia hanya menyampaikan atau mengantar nikmat. Yang sebenarnya memberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap ya, yang menyampaikan nikmat itu Allah, hanya orang tadi sebagai sebab saja. Paham enggak gitu nih? Kalau kita ada orang berbuat baik dengan kita, jangan sampai membuat kita terhalang, enggak enak melakukan nahi mungkar tadi, ya. Aku tak enak negur dia tuh. Dia tuh pernah berbuat baiknya dengan aku. Jangan. Justru karena kalau kita cinta dengan dia, ya, peduli dengan dia, kita tetap memberikan teguran dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi itu tadi. Maksudnya tadi itu apa di atas tadi? Jangan sampai bermaksiat. Nah, itu maksudnya, ya. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya nama Allah Al-Bir, pasti cinta kepada Allah. Orang yang beriman paham betul dengan nama Allah Al-Bir kemarin,
pasti dia itu sangat cinta kepada Allah. Namun cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan qadar yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi cintanya itu macam-macam lah kadarnya ya. Seperti kepada Rasulullah saja sahabat beda-beda. Ada yang besar cintanya, kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau cintanya luar biasa kepada Rasulullah SAW ya. Sampai ketika Rasulullah di dalam satu hal membutuhkan biaya yang sangat banyak, membutuhkan dana, maka Rasulullah melelang kepada sahabat. Ya, kita lagi butuh dana nih, butuh ini. Siapa kira-kira yang mau bantu? Umar bin Khattab tunjuk tangan. Aku bantu separuh daripada hartaku, separuhnya lagi aku tinggalkan untuk keluarga. Datang Sayyidina Abu Bakar, aku seluruhnya. Tak ada lagi yang kusisakan, seluruhnya untuk kepentingan agama kita ya, wahai Rasul. Nah, ditanya oleh Rasulullah, lu apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Yang aku tinggalkan adalah Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada lagi yang ditinggalkan hartanya. Nah, ini kecintaan para sahabat yang luar biasa ya. Jadi cinta itu macam-macam. Semakin cinta orang itu semakin kuat kepeduliannya. Semakin cinta orang itu terhadap sesuatu, maka semakin kuat pula lah pedulinya kepada sesuatu tersebut. Nah, itu. Setiap orang berhak untuk mencintai dirinya. Setiap orang berhak untuk menyatakan dirinya cinta kepada Allah. Setiap kita berhak, boleh-boleh aja. Banyak yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan dan cakapnya. Tetapi pengakuan itu perlu kita lihat. Nah, orang itu ngomong, aku cinta kepada Allah. Tapi kita perlu lihat buktinya. Apakah sesuai dengan tanda-tanda dan kebenarannya? Apa tandanya? Apa kebenarannya bahwa dia cinta kepada Allah itu? Apa tandanya? Para ulama menjelaskan tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah itu antara lain yaitu Pertama, orang yang cinta kepada Allah itu tandanya yang pertama adalah mencintai kematian. Ngeri dengarnya ya, tak? Mencintai kematian. Mencintai kematian merupakan sebagian dari tanda orang yang cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian merupakan jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan orang yang mencintai pasti suka bertemu dengan orang yang dicintai. Orang yang cinta kepada Allah, maka dia pasti ingin bertemu. Salah satu jalan untuk bertemu dengan Allah adalah tidak ada yang lain kecuali kematian. Maka orang yang cinta kepada Allah itu tandanya dia tidak takut mati. Tapi dia tidak bunuh diri, tidak. Ya, tidak ada aku nak ketemu sama Allah lalu bunuh diri, tidak. Ya, dia cari, dia berharap-harap cepat dipanggil oleh Allah supaya bisa bertemu dengan orang tuh. Kalau cinta, kalau ketemu dengan orang yang dicintainya suka. Pengen cepat-cepat bertemu dengan orang yang dicintainya. Begitu juga orang yang cinta kepada Allah, dia akan pengen bersegera bisa bertemu atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang mencintai pasti suka bertemu dengan orang yang dicintainya. Dengan ini kita tanya diri kita, maukah kita mati hari ini? Apakah lapang dada menerima kematian? Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, penyakit manusia adalah benci kematian. Ini kita ini takut mati, ya kan? Ada dari sini yang pengen cepat mati? Tak ada. Itu menandakan bahwa kita belum cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekasih Allah, para pecinta Allah itu dia menunggu-nunggu kematian. Bukan mencari mati, bukan, tapi menunggu-nunggu kematian. Siap dah dia. Karena saking inginnya bertemu dengan Allah, maka kita masih jauh nih, ya, kita masih jauh, sakit sedikit, ngeluh sakit sedikit, kita kalau dibilang orang mau mati, stres, takut, ya. Padahal kalau orang yang cinta kepada Allah, kalau dibilang kau ini sebentar lagi mati, senang dia.
Nah itu beda sekali dengan kita ya. Tapi ada tak orang seperti itu Ustaz? Ada. Mereka para kekasih Allah, mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ia menganggap bahwa dunia ini ada padanya lebih nyaman daripada akhirat yang bakal dihadapinya. Orang yang tidak mencintai Allah, mereka cinta kepada dunia, mereka lebih senang, lebih lama di dunia ini. Karena lebih nyaman ya daripada di akhirat. Nah, orang yang tidak cinta kepada Allah, dia nyaman hidup di dunia ini. Dia takut kepada akhirat. Happy dia hidup di dunia ini, senang-senang dia hidup di dunia. Tapi bagi orang yang cinta kepada Allah, di dunia ini tidak nyaman dia. Di dunia ini tidak nyaman dia, tak suka. Nah, begitu. Jika kita meyakini bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, niscaya kita tidak takut mati. Bagi orang yang kekasih Allah, yang siap menghadap kepada Allah, mereka menganggap akhirat itu lebih utama daripada dunia. Maka bukan prioritasnya dunia nih. Bukan prioritas, tetapi prioritasnya adalah akhirat. Jadi dunia ini adalah kendaraannya untuk supaya bisa menuju akhirat. Kita boleh takut mati tetapi dengan alasan masih mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah SWT. Nah, kalau kita ini orang-orang awam nih bolehlah takut mati. Tapi alasan kita apa? Amal kita masih belum banyak. Ibadah kita sedikit, malah banyak bolong-bolong, kewajiban masih banyak belum dikerjakan. Nanti kalau kita mati apa yang kita andalkan? Nah, gitu. Ya. Nah, itu yang kita takutkan. Bukan kita takut matinya, tapi takut kalau bekal kita untuk menghadap Allah itu tidak cukup. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi bolehlah orang awam kayak gitu nih. Ya, takut, sembahyang aku belum sempurna. Zikir aku belum banyak, sholawat aku belum banyak. Nah, namun jika tidak ada tindakan untuk itu, sama halnya mendustai. Kita betul lah takut mati karena kita merasa banyak kurang amal, kurang ibadah, kurang siap menghadap Allah karena bekal belum cukup. Tapi jangan cuma merasa seperti itu maksudnya. Harus ada tindakan, harus ada perbuatan untuk supaya melengkapi amal tadi, menyempurnakan amal tadi dengan apa? Dengan memperbanyak amal kita, ya, dengan memperkuat ibadah kita. Jadi kalau cuman aku ini takut mati karena amal aku belum sempurna, belum banyak bekal aku menuju Allah, tapi tidak berbuat apa-apa, itu namanya dusta, cuma bermain lidah saja, ya. Nah, itu maksudnya. Mengapa mati itu sakit? Mati itu sakit. Kenapa mati itu sakit? Kata Imam Al-Ghazali, dalam dunia jika kita kehilangan rumah, anak, kendaraan, atau lainnya, tentu kita merasa sakit. Sedangkan apabila kita mati, kita kehilangan segala-galanya. Maka bagi orang yang sangat cinta dunia, makin sakit matinya karena ia berpisah dengan segala yang dicintainya. Nah, karena penderitaan yang paling pahit adalah berpisah dengan yang dicintai. Nah, itu. Ya, tapi ini konteksnya cinta dunia. Orang yang takut mati adalah orang yang begitu kuat keterikatan dirinya kepada dunia sehingga dia merasa sakit, merasa pahit berpisah dengan orang yang dicintainya. Macam-macam lah yang kita cintai, ya. Makanya berat betul. Tapi kalau aulia itu matinya senyum. Ya, kita sering nengok tuan guru itu, kiai itu ketika wafat kita tengok ditengok wajahnya berseri, senyum. Kenapa? Karena mereka sudah tak sabar lagi untuk menghadap kepada Allah Subhanahu. Beda dengan orang ahli dunia yang cinta kepada dunia seperti kita ini mungkin ya, naudzubillah min, berat, sakit, kadang matanya teka kemana ya. Karena apa? Beratnya kita meninggalkan dunia, karena pahitnya berpisah kepada orang yang dicintainya, harta, anak-anak dan lain sebagainya. Ya, naudzubillah min. Ya, itu. Yang kedua, tanda seorang itu cinta kepada Allah adalah banyak berzikir kepada Allah. Orang yang suka berzikir,
sikit-sikit astagfirullah, sikit-sikit innalillah, sikit-sikit alhamdulillah, sikit-sikit subhanallah, sikit-sikit sikit-sikit berzikir kepada Allah. Itu tanda dia cinta kepada Allah. Ya. Di antara tandanya yang kedua, tanda orang yang benar cinta banyak zikir kepada Allah. Karena barang siapa cinta sesuatu maka ia banyak menyebut-nyebut sesuatu itu. Kalau kita suka cinta kepada sesuatu maka kita sering menyebut-nyebut sesuatu itu. Kalau cinta kepada Allah, tandanya adalah dia sering menyebut-nyebut Allah. Cinta kepada Rasulullah, dia sering menyebut-nyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat, ya. Nah, itu tanda kedua adalah sering menyebut. Kita aja kalau suka sesuatu suka nyebut-nyebut terus, ya, disebut-sebut terus namanya. Nah, itu ya. Jadi dalam kalimat di sini, orang yang cinta senang menyebut sesuatu yang ia cintai. Orang yang cinta kepada Allah senang menyebut Allah dengan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, tanda orang cinta kepada Allah mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang ketiga, dia senang atau cinta kepada orang yang dicintai Allah. Siapakah mereka itu? Siapakah mereka itu? Nah, jika benar cinta seseorang kepada Allah, maka ia pun akan mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu para malaikat. Cinta kepada para malaikat. Siapa lagi? Para anbiya, para nabi. Siapa lagi? Para rasul. Siapa lagi? Para keluarganya Rasulullah, zuriat Rasulullah. Siapa lagi? Juga para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dia cinta. Siapa lagi? Para wali-walinya Allah. Para ulama yang mengamalkan ilmunya. Serta orang yang kaya, yang bersyukur. Termasuk juga orang kaya yang bersyukur itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaknya juga mencintainya. Dan orang miskin yang sabar. Urutannya tadi siapa? Yang dicintai Allah adalah malaikatnya Allah. Yang kedua, para nabinya Allah. Yang ketiga, para rasul. Yang keempat, keluarganya Rasul, ya. Yang kelima, zuriatnya juga keluarganya Rasul. Yang keenam, para sahabat-sahabatnya. Ini antara zuriat dan sahabat ini menandakan dia ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kamu kalau kuliah kah, di manakah, dengar cerita kah, dengar ceramah kah, kalau ada satu penceramah, ya, memaki-maki keluarganya Rasulullah, berarti dia bukan dari golongan kita tuh. Atau sebaliknya, dia memaki-maki sahabatnya Rasulullah, berarti bukan dari golongan kita tuh. Golongan kita itu cinta kepada ahlul bait, zuriat Rasulullah, dan cinta kepada sahabat-sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlu sunnah wal jamaah, ya. Hati-hati, ada yang cinta kepada ahlul bait tapi benci kepada sahabat, tapi memaki-maki sahabat. Ada yang cinta kepada sahabat tapi memaki-maki kepada keluarganya Rasulullah SAW. Jangan diikuti itu. Walau dia kiai, walau sorbannya sebesar apa, ya, walau gelarnya sepanjang apa, jangan diikuti. Ya, karena kita cinta kepada sahabat, cinta kepada keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, mencintai yang dicintai Allah, itu bagian dari tanda orang yang cinta kepada Allah. Yang keempat, ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta seseorang kepada Allah yaitu apa? Tanda cinta orang kepada Allah itu yang benar, ia ridho dengan apa-apa yang ditentukan dan diberikan Allah kepada dirinya. Ridho dia. Tidak mengerutu dia. Ngapalah aku nih gini nian. Nah, gitu dia. Ngapalah aku nih kepengen ini tapi tak dapat juga. Ngapalah aku pengen ini hajat aku tapi tak dikabulkan Allah. Tidak, dia tidak begitu. Dia ridho. Nah, tiada kesal maupun keluh kesah menerima ketentuan darinya Allah maksudnya, ya. Karena orang yang memutuskan itu adalah orang yang sangat dicintainya. Orang yang memutuskan itu adalah orang yang sangat dicintainya. Ridho dia kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya intinya ridho.
Kita ridho ada dengan orang yang kita cintai kadang. Kita memaklumi kadang. Ya tak? Kita cinta kepada sesuatu, kepada anak aja. Karena kita sayang dengan anak. Tuh kadang-kadang kita tidak marah dia melakukan sesuatu yang kadang-kadang kurang sopan dengan kita. Ya tak? Atau kita punya kawan, karena kita suka cinta sama kawan tuh melakukan salah, kadang kita ridho aja. Ya tak? Maksudnya salah itu bukan dia menyalahi agama. Kalau dia menyalahi perihal syariat agama, kita wajib tegur. Maksudnya dia dengan kita gitu. Nah, kawannya kurang ajar dengan kita, tapi kita cinta dengan dia. Perilaku dia tuh kurang ajar sama kita, udah di luar adab, sudah merendahkan kita nian sudah dia. Tapi karena kita cinta dengan dia, ada apa-apalah, aku ridho lah. Ya, kalau Allah tak mungkin begitu. Ya, paling Allah tuh kadang maksud kita tak sesuai. Maksud kita begini, maksud Allah begini. Yang terjadi adalah maksud Allah. Keinginan kita begini, keinginan Allah begini. Yang terjadi keinginan Allah. Kan gitu tak? Sering disebutkan. Ya, adapun keinginan kita kemudian terkabul, bukan keinginan kita. Keinginan kita tuh sama dengan keinginan Allah. Jadi tetap semuanya adalah Allah, ya. Itu yang keempat. Jadi ridho dia dengan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yang terakhir, orang yang cinta kepada Allah, dia berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Senang berbuat baik. Termasuk tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, yaitu adalah orang itu suka berbuat baik kepada hambanya, serta pandai menempatkan siapa yang paling diutamakan untuk berbuat baik padanya. Suka berbuat baik, ya, dan juga pandai menempatkan, mengutamakan siapa yang dia harusnya lebih dia berbuat baik kepadanya. Bukan cuma sekedar berbuat baik, ya tak? Tapi pandai dia menempatkan yang mana yang utama dia berbuat baik. Orang yang paling utama untuk berbuat baik padanya yaitu kepada siapa yang pertama? Kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kepada yang lain, kita harus berbuat baik kepada Rasulullah SAW. Dengan cara apa kita berbuat baik kepada Rasulullah? Sementara Rasulullah sudah tak ketemu lagi kita. Anak bersedekah dengan Rasulullah, tak ada lagi Rasulullah. Tak ketemu, maksudnya bukan tak ada, tak ketemu. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita berbuat baik kepada Rasulullah? Yaitu dengan bersolawat, memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu dalam kitab ini diterangkan. Cara kita berbuat baik kepada Rasulullah tuh yaitu dengan memperbanyak solawat. Orang yang banyak bersolawat artinya dia memprioritaskan berbuat kebaikan kepada sesuatu yang diutamakan selain daripada yang lainnya. Sebelum kepada manusia, sebelum kepada orang tua, sebelum kepada guru, sebelum kepada teman, sebelum kepada tetangga, berbuat baik yang pertama harus kita lakukan adalah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara bersolawat. Berarti orang yang suka bersolawat adalah orang yang memprioritaskan sesuatu yang diutamakan. Nah, itu. Maka luar biasa orang yang solawat ya. Yang senang solawat itu luar biasa. Kemudian kepada siapa lagi? Tanda orang cinta kepada Allah itu adalah dia mengutamakan berbuat baik kepada keluarganya Rasulullah. Kepada Rasulullah, kemudian keluarganya Rasulullah. Kalau dengan keluarganya kita bisa ketemu. Siapa mereka? Para habaib, para zuriat Rasulullah. Kita bisa ketemu dengan beliau. Dengan cara apa kita berbuat baik kepada mereka? Ustadz, aku harta tak banyak Ustadz untuk bersedekah kepada mereka, untuk apa? Memberikan bantuan dana perjuangan dakwahnya tidak bisa Ustadz. Aku tak punya harta, tapi aku punya tenaga Ustadz. Aku bantu dengan tenaga. Ustadz, aku tak punya tenaga Ustadz. Aku lemah orangnya. Aku bantu dengan pemikiran. Pokoknya intinya bagaimana cara kita menumpahkan, membantu dalam membantu dakwahnya dakwahnya zuriat Rasulullah SAW. Adapun zuriat Rasulullah yang dia tidak berdakwah,
semampu kita lah, ya, berbuat baik kepada dia. Jadi nomor 2 nih, ya, kepada Rasulullah dulu yang utama, kemudian kepada keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang yang berbuat baik kepada zuriat Rasulullah SAW, nanti di akhirat Rasulullah mencari orang itu untuk membalasnya. Orang yang membantu dakwahnya zuriat Rasulullah, orang yang membantu kesusahannya zuriat Rasulullah. Nanti Rasulullah cari di akhirat nanti, mana orangnya. Ketemu, ini nih orang suka membantu keluargaku nih, membantu cucuku, mobil khusus dalam dakwahnya misalnya. Dicari Rasulullah. Habis itu apa? Rasulullah yang membalasnya. Ini aku balas, kata Rasulullah. Kau dulu telah berbuat baik kepada zuriatku, kepada cucuku, ini aku balas. Macam mana balasan Rasulullah kira-kira? Kita aja tidak dapat balasan dari Rasulullah. Kita berbuat jahat, maksiat, tidak pernah berbuat baik kepada keluarga Rasulullah, dikasih Rasulullah syafaat.